Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu Point of Sale. Aplikasi ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan penjualan pada toko yang memiliki beberapa cabang. Sistem dibangun menggunakan Laravel, MySQL, dan menerapkan hak akses berdasarkan role pengguna. Pada aplikasi ini terdapat beberapa level pengguna, yaitu admin, manager, supervisor, gudang, dan kasir. Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian admin. Admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi yang bertugas untuk mengelola data utama sistem. Pada dashboard admin ini, admin dapat melihat ringkasan informasi yang tersedia pada sistem, seperti omset bulan ini, transaksi bulan ini, dan performa dari setiap cabang. Dan juga di sini terdapat produk paling laku pada seluruh cabang. Untuk produk, admin dapat melihat seluruh produk yang ada di setiap cabang, misalkan harga, stok, dan kategori pada produk tersebut. Di sini juga admin dapat mengedit produk seperti nama, harga, kategori, dan cabang mana yang akan diedit. Admin juga dapat melihat seluruh transaksi yang terjadi pada setiap cabang. Melalui fitur ini, admin dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas penjualan yang telah terjadi. Dan terakhir, untuk laporan, admin dapat mengakses laporan yang berisi data transaksi dan aktivitas penjualan. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan membantu pengambilan keputusan. Di sini saya mencoba login sebagai kasir. Setelah login berhasil, akan diarahkan ke dashboard kasir yang nantinya akan berisi informasi aktivitas penjualan. Pada menu transaksi, kasir dapat melakukan transaksi baru dan memilih beberapa produk yang dibeli oleh pembeli, lalu melanjutkan ke proses pembayaran berikutnya dan menyelesaikan proses transaksi. Setelah berhasil atau disimpan, akan muncul notif transaksi berhasil disimpan dan akan secara otomatis disimpan ke riwayat transaksi. Saya Iksan Maulana, anggota dari kelompok 7 yang akan menjelaskan pada bagian gudang, yang dimana user dapat melakukan monitoring terhadap stok barang yang tersedia pada setiap cabangnya. Nah, dashboard itu akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan stok dan aktivitas gudang. Di sini ada tampilan dashboard gudang. Pada halaman ini tuh akan ditampilkan seluruh data stok produk yang tersedia di masing-masing cabangnya. Nah, untuk informasi yang ditampilkan yaitu meliputi total produk, total stok menipis, barang masuk hari ini. Nah, untuk di bagian stok barang terdapat produk apa saja dapat kita lihat, yaitu di mana ada jumlah stok dan status dari setiap barangnya, yang dimana data yang ditampilkan itu bersifat real time karena terhubung langsung dengan transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir. Kemudian ada dashboard barang masuk. Nah, di sini tuh bagian untuk menginputkan barang masuknya, di mana kita dapat memilih produk yang terlebih dahulu, lalu memasukkan jumlah barang yang masuk dan memberikan keterangan untuk barangnya. Nah, lalu kita dapat menyimpan barangnya. Nah, akan keluar notif barang masuk berhasil disimpan. Ketika kita beres menginputkan barang masuk dan berhasil disimpan, maka stok barang akan memperbarui secara real time. Nah, yang tadinya awalnya stok 126, sekarang menjadi 129. Lalu kita masuk ke bagian barang keluarnya. Keluar hampir sama dengan yang barang masuk. Kita mengisi terlebih dahulu produknya, lalu jumlah barang yang keluar, dan ada alasan atau keterangan, lalu kita dapat menyimpannya. Nah,
keluar lagi, muncul notif barang keluar berhasil disimpan. Lalu stok barang pun akan berubah secara real time. Yang terakhir ada di bagian riwayat stok. Di sini tuh terdapat tanggal, produk, jenis, jumlah, stok sebelum dan stok sudah, dan juga ada petugasnya. Nah, selanjutnya saya akan login sebagai supervisor, di mana role supervisor ini tuh berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas operasional yang terjadi pada cabang. Nah, pada dashboard-nya nanti akan ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah transaksi, jumlah kasir, dan total omset yang terjadi pada cabang yang diawasi. Nah, ini untuk tampilan dashboard supervisornya. Lalu ada di bagian monitoring transaksi. Nah, di sini tuh terdapat kode transaksi, tanggal, kasir, dan juga total. Lalu untuk di data kasir, nah di sini tuh data kasir cabang, di mana kita hanya akan bisa memonitoring untuk kasir cabang Jakarta ini tuh. Nah, yang terakhir ada di laporan transaksi, yaitu laporan transaksi ini tuh untuk merekap transaksi harian cabang, di mana ada total hari tercatatnya dan juga total omset. Nah, ada juga tanggal, jumlah transaksi, dan omset di setiap harinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur manajer pada aplikasi minimarket ini. Setelah login, manajer akan masuk ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan data cabang seperti total produk, jumlah transaksi hari ini, stok yang menipis, dan pendapatan harian. Lalu pada menu monitoring transaksi, manajer dapat melihat seluruh transaksi yang dilakukan oleh kasir. Lalu pada menu monitoring stok, manajer dapat memantau jumlah stok setiap produk yang tersedia di cabang serta status stoknya. Selanjutnya ke laporan cabang, di mana laporan cabang manajer dapat melihat total pendapatan, total transaksi, detail transaksi, dan juga mencetak laporan dalam bentuk PDF.